Share please. Sebelum mulai, ayo kita subscribe channel ini dan diaktifkan loncengnya supaya autornya rajin upload animasi baru. Eits, mohon maaf ibu, ini bukan video animasi Nopal, tapi ini video UAS hasil wawancara metodologi penelitian dari Muhliza. Selamat menyaksikan. COVID-19, sebuah virus yang telah membuat tahun 2020 menjadi begitu kelam, juga membuat banyak kecemasan dan ketakutan bagi seluruh masyarakat di belahan dunia. COVID-19 atau biasa disebut virus corona ini pertama kali ditemukan di negara Tiongkok, yaitu di kota Wuhan di provinsi Hubei. Beberapa spekulasi pun bermunculan tentang asal-usul virus ini. Ada penelitian bahwa virus ini berasal dari hewan kelelawar liar yang dijual di pasar hewan yang ada di kota Wuhan, yang mana penduduknya mempunyai tren untuk memakan makanan yang ekstrim. Namun, ada juga spekulasi yang mengatakan bahwa virus ini berasal dari kebocoran di sebuah laboratorium khusus meneliti virus yang diklaim sebagai laboratorium terbesar di Tiongkok yang letaknya berdekatan dengan pasar hewan tersebut. Jika seseorang terkonfirmasi positif dan tidak dilakukan tindakan medis, maka akan berbahaya bagi keselamatannya maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, kita harus tetap diam di rumah. Namun, ada beberapa orang yang harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah beberapa orang yang telah saya wawancarai terkait pandemi COVID. Perkenalkan, nama saya Junedi. Saya profesi saya sebagai supir travel atau biasa disebut orang taksi gelap. Bidang saya transportasi. Usaha saya transportasi atau lebih dikenal sama sebagian orang banyak travel. Ini kurang lebih 3 tahun. Karena saya selain pekerjaannya ringan, tidak membosankan, pakaian selalu rapi, kita tidak ada terikat dengan namanya kontrak. Jadi kita bebas begitu. Pendapatan saya 4-5 juta, itu hitungannya kotor, belum potong perbaikan mobil atau dengan kerusakan lainnya. Kendalanya kadang kita bocor ban, kerusakan, ya dan lain sebagainya, penumpang yang cerewet lah, begitulah pengalaman saya yang saya alami selama ini. Ya, solusinya kita tetap berpegang teguh dengan kita berkomitmen dengan menjalankan protokol, ikut anjuran pemerintah. Contohnya kita dengan ini hidup bersih, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Harapannya mengenai corona ini, harapannya mudah-mudahan corona ini cepat berlalu, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya agar perekonomian kita ini lebih baik ke depannya, begitu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Itulah hasil wawancara saya bersama Bapak Junaidi. Beliau berkata bahwa pendapatannya menurun dari 40 hingga 50%. Selanjutnya, untuk membandingkan, saya juga mewawancarai seseorang yang pekerjaannya sama seperti beliau. Ini adalah Bapak Yadi. Yadi, biasa dipanggil Adi. Saya sebagai travel transportasi sama lidah berlaut. Kurang lebih 10 tahun lebih. 10 tahun. Karena badannya sudah gini. Yang kedua, penghasilannya lumayan lah. Kita 4-5 juta. 4-5 juta. Sangat berpengaruh karena adanya COVID-19
ini otomatis semua penumpang berkurang karena pertama dilarang keluar rumah. Kendalanya itu ya seperti kerusakan mobil, ya saja kerusakan mobil. Solusinya ya menjalani protokol apa yang disarankan oleh pemerintah seperti mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Kedepannya mudah-mudahan COVID-19 ini telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua kita bisa kembali seperti biasa lagi, anak sekolah, kerja semua bisa kembali. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, seperti itu hasil wawancara saya bersama Bapak Yadi. Dari hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pandemi COVID-19 membuat turunnya pendapatan usaha travel. Strategi mereka menghadapi masalah ini adalah tetap bekerja dan mematuhi protokol kesehatan, juga rajin menjaga kebersihan diri mereka masing-masing. Harapan mereka sama seperti harapan kita semua, menginginkan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Oleh karena itu, lebih baik untuk kita tetap di rumah saja dan juga melakukan segala pekerjaan dari rumah. Namun, jika kita ingin keluar rumah, tetap laksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker dan rajin mencuci tangan agar kita tidak terinfeksi oleh virus corona. Namun, kita jangan takut dan juga jangan panik, karena kita bisa mengurangi penularan virus ini dengan melakukan beberapa pencegahan, dari social distancing, physical distancing, juga menerapkan protokol kesehatan, sehingga kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut untuk mencegah virus masuk ke tubuh kita. Yang pertama, rajinlah mencuci tangan terutama sebelum dan sesudah makan, serta saat kembali dari luar rumah. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika bepergian keluar rumah, apalagi jika pergi ke tempat umum seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Yang ketiga, tutupi hidung dan mulut ketika kita akan bersin. Keempat, jika memungkinkan untuk menjaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata, karena virus ini dapat menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Karena kita semua menginginkan pandemi ini cepat berlalu dan juga kita dapat hidup normal seperti sedia kala. Tetaplah berjuang dan bekerja keras di tengah pandemi seperti ini. Sekian tugas wawancara dari saya Muhliza pamit undur diri. Terima kasih kepada Ibu Mulyati telah memberikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.